Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Iseng-Iseng Teman Baru. Untuk menyambut spesial Ramadan Day, sekarang aku berada di markas Tahfidz Al-Quran Al-Hamro di Jalan Merpati SP4 Timika, Papua. Dan saya Kristal Erawati, saya bersama teman saya Afifah Fadila sebagai pengurus markas Tahfidz Al-Quran Al-Hamro. Halo. Assalamualaikum. Terbiasa kayaknya aku bilang halo ya. Maaf ya. Yang ditambahin assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, aku panggil kamu sudah terbiasa, aku panggil kamu Viko aja ya. Nggak apa-apa. Viko, aku itu kan kita ketemu itu kan pertama kali di rumahmu, ya, aku sama Farida ya. Iya. Di rumahmu terus nganter panci ya. dulu kan. Terus dari situ kita bicara tentang kopi, kesukaan kopi. Iya, benar. Habis itu kita ketemu lagi kedua kalinya di RSUD. Di RSUD itu kita menjenguk teman sahabat Orang tuanya. ya, orang tua yang sedang sakit. Dari situ kita sempat ngobrol bareng ini tentang apa sih kuliah kamu di mana, gini-gini kan. Dan aku sangat tertarik banget ketika kamu tuh ngomongnya aku ini pondokan gitu. Terus aku hafal Al-Quran. Aku bilang hafal Al-Quran masa sih gitu bilang ini. Itu kayaknya berat banget deh kalau untuk kayak anak muda sekarang ya. Iya. Nah, kok kamu mau sih mau mengambil jurusan? Bukan jurusan ya, apa namanya kayak biasa kayak gitu? Ini sih sebenarnya awal mulanya itu dari dorongan orang tua sebenarnya. Dari dorongan orang tua katanya kan kuliahnya di Jogja nih, daripada ngekos dan kuliah di Jogja? Iya, benar sekali. Daripada ngekos tuh mending masuk pondok aja. Nah, terus itu sekalian yang ada hafal Al-Qur'annya. Terus ya sebagai anak mau gimana ya? Karena waktu itu juga belum ini sih pokoknya itu intinya adalah manut sama orang tua aja, intinya seperti itu. Jadi ya udah masuk aja di pondok Al-Hamro Timika. Pondok Al-Hamro Yogyakarta. Iya, seperti itu. Dari situ mulailah menghafal Al-Qur'an seperti itu. Yang akhirnya kamu bilang Al-Hamro, kamu ambil nama dari sini juga. Iya, sebenarnya nih ini sebelum boyongan, sebelum pindah dari Jogja itu minta izin sama guru, sama Pak Kiai. Katanya ya nggak apa-apa kayak gitu, pakai nama Al-Hamro kayak gitu. Akhirnya istilahnya nggak seperti buka cabang lah. Buka cabang. Iya, benar. Berarti ada sepengetahuan dari pondoknya. Iya, dari guru, dari kiainya langsung udah mengizinkan. Berarti kamu ini masuk pondok ini atas kemauannya orang tua ya berarti? Iya, bisa dibilang seperti itu sebenarnya. Cuma lama kelamaan kok kayak alhamdulillah bersyukur banget gitu loh. Maksudnya bersyukur banget bisa mondok dan sebagainya, bisa kenal lingkungan pondok dan sebagainya. Seperti itu. Kamu bahagia nggak di pondok? Sangat bahagia banget, sangat bahagia banget. Awalnya itu kan mungkin karena masih awam ya, masih awam itu kayak merasa takut kayak ini di pondok gimana ya nanti dan sebagainya kayak gitu kan. Tapi pas udah masuk kayak udah terbiasa, malah di sana asik banget soalnya bapak bareng teman, semua punya tuh bareng teman ya, walaupun ada salah satu yang sangat bikin kepikiran atau ini ya karena rindulah pada orang tua, apalagi kan jauh ya seperti itu ya. Tapi enak kok, bener-bener kayak alhamdulillah bersyukur banget seperti itu. Bisa mondok, bisa ngerasain mondok seperti itu. Mondok ya. Jadi kamu kuliah itu jurusan apa kalau boleh tahu? Kuliah itu jurusan pendidikan bahasa Arab. Pendidikan bahasa Arab. Iya. Jadi memang kayaknya satu circle gitu ya. Iya. Jadi pendidikan bahasa Arab sekalian mondok aja. Ya bisa dibilang seperti itu, tapi ternyata kalau misalnya jurusan pendidikan bahasa Arab itu lebih sama aja seperti pendidik gitu loh, bukan kayak sastra Arab seperti itu. Tapi ya ada juga sih, maksudnya ya kayak misalnya dari belajar bahasa Arab itu kita tahu kan, misalnya nandai, oh ini artinya seperti ini, jadi ingatnya oh ya itu yang awalnya misalnya wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, seperti itu. Oke, baik. Dari perjalanan situ akhirnya kamu setelah lulus dari itu langsung akhirnya tinggal di Timika sih. Iya. Nah, tinggal di Timika ini aku dengar kamu itu buat satu kayak markas gitu. Nah, markasnya itu tentang hafalan Al-Quran ya? Iya, betul banget Mbak. Nah, kenapa itu pengen bangun untuk maksudnya aku ada inisiatif sih atau kemauan untuk bangun kayak perkumpulan ngajarin anak-anak lagi gitu loh. Padahal kan kalau bisa dibilang kamu pendidikannya bahasa Arab, bisa saja kamu bisa jadi guru bahasa Arab. Di sekolah ya? Di sekolah, dan jenjangnya mungkin lebih lebih enakan gitu kan, daripada kalau kita mengajar sendiri kan memang kita bukan kayak ibaratnya ada bisnis sama ada barokah dari ibaratnya mengamalkan ilmu kan. Kenapa sih?
Yang pertama sih sebenarnya sih untuk nyari teman apa ya, teman buat jaga hafalanku sendiri seperti itu ya. Mencari teman. Terus habis itu yang kedua itu melihat di sekeliling sini itu ada anak-anak yang pasca qiraati. Jadi itu pasca qiraati mereka tuh tahsinnya udah lancar tahsinnya. Jadi sayang nih kalau nggak ada wadahnya seperti itu kan. Sayang nggak ada wadahnya, karena kalau misalnya bacaan Al-Quran ataupun ilmu-ilmu lain kalau misalnya nggak terus dipelajari, diulang lagi itu bakal lupa seperti itu. Nah, terus habis itu ini sih yang paling inti semua yang paling pertama itu adalah ridho dari guru saya sendiri. Makanya beliau itu mengizinkan untuk membuka di sini, kan, seperti itu, karena ya untuk diri saya juga gitu, untuk teman murojaah dan sebagainya, ya untuk sama-sama saling menghafalkan menjaga Al-Quran lah, Menjaga Al-Quran. Iya. Berarti kayak ada tanggung jawab gitu tersendiri ya, atau gimana sih? Sebenarnya ya harus merasa bertanggung jawab, soalnya tapi dalam tanggung jawab itu jangan dijadikan beban. Seperti itu. Jadi dibawa happy aja. Tapi awal-awal sih sebenarnya itu kayak bisa nggak ya seperti itu. Kayak ada rasa ketidakyakinan. Iya, benar-benar banget kayak benar-benar kayak bisa nggak ya seperti itu. Tapi ya lagi-lagi dari dukungan guru saya, dari dukungan kiai-kiai saya, kayak insya Allah bisa, karena kan ya sudah jalan Allah udah ditentukan seperti itu. Seharusnya kita tuh seharusnya bersyukur soalnya masih ditempatkan di circle yang sama-sama memperjuangkan Al-Quran seperti itu. Luar biasa. Masya Allah, people. Terus aku mau tanya nih, pasti kan mau membangun sukses kan banyak lika-likunya tuh. Ya. Pasti kan lika-likunya seperti apa? Kamu capek atau pernah down di tahap, pernah juga ada di atas. Itu bisa dijelaskan, pernah nggak kayak gitu? Masa datar-datar aja? Yang awal mula sih awal mula tuh belum ada tempatnya nih. Jadi tuh ngajinya masih di dalam rumah. Berarti di dalam rumah? Iya, ngajinya itu masih di dalam rumah. Terus masih dulu awalnya bagi shift itu gara-gara nggak muat tempatnya. Nah, jadi dibagi toh. Nah, jadi yang ini datangnya pagi, ini datangnya sore seperti itu. Alhamdulillah habis itu bisa membangun markas kecil-kecilan lah seperti itu untuk tempat mengaji mereka. Jadinya sekarang itu udah nggak bergantian lagi jamnya, jadinya bisa diganti shift perempuan dan laki-laki, karena sekarang alhamdulillahnya yang nambah itu muridnya. Jadinya kan juga kalau misalnya sehari banyak itu waktunya kan kurang cukup juga. Iya, jadinya di shift itu alhamdulillah gara-gara sekarang muridnya yang bertambah, bukan tempatnya yang belum memadai seperti itu. Wow, Masya Allah. Tapi maksudnya kalau kamu maksudnya gini, selama kamu mulai itu ada nggak jadwal-jadwal? Kan itu kan apalagi sip-sipan kan? Ya. Mungkin bisa dijelaskan sip-sipnya tuh hari apa, jam berapa, apa setiap hari? Kan kalau setiap hari kalau menurutku sendiri ya, kalau aku sebagai guru aku juga lelah sih. Gimana itu? Mau dibilang lelah juga sih iya, cuma kadang tuh kalau misalnya nggak ada mereka, nggak ngaji itu kayak sepi gitu loh, kayak gabut, kayak sepi juga ya, nggak ada yang ngaji gitu loh. Jadi rasanya seperti itu. Jadi jadwalnya itu masuk setiap hari, cuma diganti shiftnya. Misalnya hari ini hari Senin perempuan, hari Selasa laki-laki, hari Rabu perempuan seperti itu, sama hari Minggu pagi itu masuk semua laki-laki dan perempuan, khusus untuk murojaah. Murojaah itu kayak gimana? Murojaah itu mengulang kembali hafalan yang sudah dihafal. Ya, benar sekali. Biarpun itu nggak hafal tapi harus memaksakan. Iya, soalnya kan gimana ya, ibarat kata apa yang kita udah usahakan nih, kan namanya hafalan baru pasti butuh usaha, kayak aduh kenapa sih nggak hafal-hafal seperti itu. Kalau nggak dijaga kan kayak ya sayang banget gitu loh. Jadi ya maksudnya selalu bilang sih sama anak-anak, masa sih kalian tuh biarkan itu menghilang, apalagi kan hafalinnya susah kan, sampai ada yang kayak benar-benar kesel, kayak gimana gitu, kayak aduh kesel banget, itu masa kalian nggak mau menjaga seperti itu. Wow, jadi mereka juga berkeluh kesah ya di gurunya ya? Ya seperti itulah, ada yang kadang Ustazah saya nggak setoran ya, nggak hafal lah. Terus tak bilang nggak apa-apa, walaupun satu ayat nggak apa-apa. Kalau nggak hafal, store yang kemarin, store yang sudah dihafal kemarin nggak apa-apa, seperti itu. Wow, luar biasa, Masya Allah. Tapi anak-anaknya tetap semangat juga ya, maksudnya ngadapin itu ya? Alhamdulillah sih di sini tuh ini anak-anaknya pada semangat sih, alhamdulillah banget. Apalagi di gempuran anak Gen Z, Gen Alpha dong. Gen Alpha ya? Iya, mereka itu tahun berapa sih? Gen Alpha itu kayaknya 2000, kalau nggak salah sih 2010, 2017 aja ya. Itulah pokoknya mereka itu ya
alhamdulillah banget sih, masih semangat. Ya mereka semangat juga, itu nggak luput dari dukungan orang tua sih. Iya benar sekali. Bersyukur banget sini juga orang-orang tuanya itu pada mendukung gitu loh. Jadi kalau misalnya nggak ngaji, orang tuanya loh kok kamu nggak ngaji seperti itu. Jadi ada dukungan dari dua belah pihak seperti itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah seperti itu ya. Ya. Terus berapa murid sih yang sudah ada di ini? Di markas Ya. Alhamdulillah udah 52 murid. 52 Iya, murid. 52. Kalau ngafalan memang sangat ribet sekali ya. Tapi ya itulah apa ya, itulah senengnya. Jadi tuh kalau misalnya lagi pada masuk itu, jadi tuh kayak pada ngafalin masing-masing, suaranya pada keras-keras, jadi kayak seneng, teringat suasana di pondok. Iya, jadi kayak ya Allah, alhamdulillah banget masih bisa berada di posisi sekarang seperti itu. Untuk ngadepin tantangan sekarang, kamu kan ibaratnya umurmu kan masih agak terbilang sangat apa ya, kita generasi Z. Iya, Gen Z ya, benar banget. Kalau aku minimalis ya. 96. Oh iya, Minimalis ya. Iya. Nah, kamu kan pasti ada tantangan tersendiri kan, dari kamu yang ibaratnya tinggal di pondok dengan jurusan seperti itu, dan sekarang pekerjaanmu sekarang di bagian apa ya, khataman Al-Quran, ngajar anak-anak. Nah sekarang aku mau tanya, di posisi ini tuh kamu ngerasa gimana, ada ngerasa gap enggak? Maksudnya kayak teman-teman, sedangkan teman-temanmu tuh kayak lebih kerjaannya lebih pasti gitu. Pasti kan ada rasa minder sendiri ya. ya. Ada perbedaan kayak gimana ya kalau bisa dibilang gitu ya? Sebenarnya nggak ini sih, nggak perbedaan, cuma saja itu kadang tuh kan ini ya, kadang kalau apalagi kalau ketemu sama tetangga-tetangga, orang-orang tua yang maksudnya belum terlalu paham, pasti nanya, kamu udah kerja di mana, seperti itu. Sebenarnya sih ada apa ya, ada kesedihan tersendiri karena pas ditanya seperti itu bingung mau jawab apa, gitu kan. Terus akhirnya bilang ngajar ngaji di rumah. Oh cuma ngajar ngaji. Kadang jawaban seperti itu kayak aduh gimana ya, bisa bikin kepikiran. Kadang juga pengen kayak kerja di tempat lain seperti itu, tapi ya apa ya, kembali lagi kadang tuh tersadar kayak alhamdulillah diberi kesempatan seperti ini, pengennya sih fokus satu aja seperti itu ya. Walaupun kadang kalau ditanya seperti itu ya masih ada rasa apa ya, kayak minder lah, apalagi kan kadang teman-teman pada kerjanya di mana lah yang bergengsi lah seperti itu, Dengan pendapatan yang ibaratnya bisa dibilang pasti ya. ya benar sekali. Wow. Tapi disyukuri aja ya Bapak Ya alhamdulillah sangat bersyukur malah sekarang. Bersyukur. Benar, bersyukur banget. Rasanya gimana sih? Bersyukur, bahagia. Iya bang bener banget, kayak apa ya, legowo, kayak nerima. Alhamdulillah, maksudnya bersyukur banget sih, maksudnya bersyukur, nggak kadang tuh kalau mikir baiknya tuh kayak bersyukur, nggak perlu capek-capek. Apa ya, kalau misalnya kerja di luar kan kayak terikat gitu ya. Kalau di sini kan ibarat kata kan, maksudnya ya punyanya sendiri lah ibarat kata seperti itu. Jadi kayak alhamdulillah lebih menyesuaikan dengan waktu aja, waktuku sendiri, nggak ada yang ngatur-ngatur dan sebagainya. Ya alhamdulillah banget sih. Tapi kita yang ngatur orang-orang. Kayak gitu sih. Sangat rempong, kalau ngatur orang sangat rempong. Tapi oke lah, semua kan butuh proses ya. Mungkin untuk para teman-teman yang punya pekerjaan, mungkin mereka sangat menikmati. Sedangkan kita yang ibaratnya sebagai para pengusaha, pembisnis, apalagi buka markas kayak gini juga kan, pasti ada rasa kayak apa ya, hard work. Maksudnya kerja kerasnya memang sangat luar biasa. Kita harus mikirin planningnya gimana. Ibaratnya kita harus dituntut jadi bos ya kayaknya. Iya benar. Dituntut jadi bos, bagaimana ini bisa mereka bisa jalan sesuai apa yang kita mau gitu. Tapi sok lah, semua butuh proses kan. Nah suatu saat kamu punya tambahan guru lagi. Jadi sekarang ini kamu yang ngurus sendiri atau ada teman-teman lagi yang hafal Al-Quran juga bantu gitu atau gimana? Kalau untuk nerima setoran itu masih saya sendiri. Oke. Tapi kalau untuk mengurus yang lain-lainnya, alhamdulillahnya saya mengajak anak-anak itu untuk belajar berorganisasi. Oke. Jadi ada pengurusnya, yang bantu untuk mengurusi kayak masalah kebersihan, perlengkapan, ataupun data-data santri, dan juga kegiatan-kegiatan selama di markas ini. Alhamdulillah gitu ya. Berarti ada santri-santri yang mau ini ya, santri-santri yang ditunjuk khusus untuk jadi pengurus gitu. Jadi santrinya itu ada beberapa santri yang dipilih untuk jadi pengurus. Ada ketua, sekretaris, santrian, sama perlengkapan dan kebersihan seperti itu. Berarti mereka yang ibaratnya mengkoordinir kegiatan-kegiatan yang ada di markas ini. Iya, benar. Sedangkan kamu lebih ke ibaratnya yang apa ya, membackup untuk ngajinya ya. Iya benar. Ya hafalannya ya sama aja, sama halnya kayak
yang pengurus itu juga tetap kalau ada apa-apa ya pastinya ngomong juga. Jadi kita diskusikan bersama-sama dan kita punya agenda sebulan sekali itu rapat. Jadi rapat untuk membahas gimana sih progresnya, apa kegiatan ini tuh kendalanya apa dan sebagainya. Nah, kan adanya pengurus mereka itu karena mereka tuh kayak apa ya, masih sama mereka, maksudnya bisa terjun langsung lah, masih di dunianya masih sama. Jadi tahu kan kendala-kendala teman-temannya apa, misalnya karena apa susah karena sering main HP dia di luar sana kayak gitu kan, maksudnya mereka lebih tahu gitu. Jadinya alhamdulillah mereka tuh membantu untuk kayak membuat inovasi-inovasi baru, apa memecahkan kendala-kendala yang seharusnya nggak ada seperti itu. Berarti banyak kamu tertolong lah gara-gara ada anak-anak yang lebih kreatif gitu. Benar-benar banget. Dalam menjaga kebersihannya gimana? Iya. Wah, luar biasa sekali sih. Jadi mereka untuk apa ya? Lebih di press untuk kamu harus bisa bukan hanya hafalan aja, tapi kamu harus bisa nyelesain masalah yang ada. Benar. Ini kan tanggung jawabnya itu. Tanggung jawabnya ya. Tanggung jawab dan ini ya apa belajar untuk berorganisasi itu pentingnya itu sih, karena kan untuk mengutarakan pendapat seperti itu. Alhamdulillahnya mereka ini sih apa awal-awal tuh emang masih bingung kan karena mungkin masih baru ya. Jadi akhir-akhir ini alhamdulillah udah mulai tertolong seperti itu. Mereka udah mulai mengeluarkan kayak saja bagusnya seperti ini. Itu sangat membantu sekali. Alhamdulillah. Terus anak-anak ini udah yang paling tinggi hafalan jusnya sampai jus berapa? Ada yang udah sampai jus 4. Jus 4 ya? Iya benar. Hafal itu? Iya. Wow, luar biasa ya, wow. Dan targetmu untuk markas ini, target dan planningmu untuk tahun 2025 apa sih? Targetnya sih ya pastinya menjadi lebih baik ya, lebih baik. Habis itu semakin dimudahkan dalam rencana apapun itu. Jadi kayak melaksanakan simaan lebih sergap lagi, terus habis itu melaksanakan kayak ngaji itu mereka tuh benar-benar datang semua gitu. Kadang tuh kasihan aja gitu, maksudnya prihatin kalau sama mereka tuh bacaannya masih bagus, sayang banget kalau nggak dijaga seperti itu. Makanya lebih apa ya, kedepannya itu lebih semua yang hajat-hajat itu terkabul lah seperti itu, menjadi lebih baik, lebih maju dan sebagainya. Dan yang pastinya tetap istiqomah terus diberi keistiqomahan untuk terus bersama Al-Quran, itu sih yang paling penting. Masya Allah, sangat ini ya, ibadah doanya sangat kalau aku bilangnya barokah banget gitu, kayak ada keikhlasan banget untuk ngajak anak-anak banget Mbak. Ya karena ini sih sebenarnya tuh yang butuh mereka tuh saya pribadi juga sih, soalnya kalau tanpa mereka juga maksudnya ya paling murojaahku, maksudnya apa ya, masih males-malesan. Dengan ada mereka kan mau nggak mau ya, maksudnya kan lebih sering bersama Al-Quran, lebih sering kayak lebih semangat aja lah, ada temennya. Iya. Itu sudah membuat kamu ibaratnya dari kesepian ada rasa kebahagiaan ya. Iya benar sekali. Jadi kadang kalau mereka nggak masuk, kalau libur itu kayak kangen gitu loh, kayak kok sepi ya nggak ada mereka seperti itu. Padahal kalau ada mereka juga kadang ada yang bikin ini sih, ada yang bikin jengkel gitu ya, kayak darah aja. Bener banget. Tapi asik tuh semuanya. Tapi ya begitulah anak ini, alhamdulillahnya mereka masih diberi semangat untuk tetap ngaji di gempuran anak-anaknya sekarang gitu. Sekarang ya. Alhamdulillah ya seperti itu. Maksudnya kesadaran untuk ini penting ini untuk aku, dan ya benar. Mungkin tadi ada anak yang bilang kepengennya orang tua, bekal orang tua. Iya, tapi alhamdulillah ya mereka punya kesadaran itu ya. Masya Allah. Itu adalah salah satu yang sangat-sangat saya syukuri banget sih, benar-benar alhamdulillah banget gitu, bisa ditempatkan di sini sama didatangkan orang-orang yang se-circle seperti itu. Oke, terakhirnya aku mau tanya, kenapa sih kamu membuat sesuatu kayak gini? Ini kan sebenarnya kan kayak hafalan khataman Al-Quran. Nah, kenapa di bulan Ramadan ini kamu lebih memilih tema memanfaatkan waktu ini dengan lebih dekat kepada Allah dengan wasilah Al-Quran? Iya, benar banget. Jadi selama Ramadan ini kegiatan setoran hafalan diliburkan, jadi kita fokuskan untuk tadarus Al-Quran seperti itu ya. Jadi kita fokuskan untuk tadarus Al-Quran itu agar supaya mereka itu terbiasa. Karena kalau menghafalkan itu, kalau sudah terbiasa tuh istilahnya gampang nyantol lah seperti itu. Jadi tuh mereka tuh biar terbiasa mendengar, membaca, melihat. Jadi tuh nyambung antara semuanya seperti itu. Jadi kayak oh iya ini kan yang sering saya baca. Jadi kan lebih familiar lah seperti itu. Jadi program Ramadan ini dikhususkan untuk
tadarus. Jadi tadarusnya itu habis subuh sama habis asar. Habis asar. Seperti itu, iya. Dan alhamdulillahnya untuk sampai sekarang ini ya, alhamdulillahnya udah 8 kali hataman Al-Quran. Alhamdulillah. Sampai 8 kali ya? Iya. Tadi terakhir ya? 8 ya? 8 ya. Terus nanti ini, kan ini mau lebaran ini. Iya benar sekali. Apa masih lanjut atau gimana? Tetap ada liburnya ya. Paling nanti paling Hamin 3 atau Hamin 4 lebaran seperti itu. Soalnya kan maksudnya namanya tadarus kan ya seperti apa ya? Kegiatan kita sehari-hari aja juga. Saya juga pesan kepada mereka walaupun di sini udah tadarus, di rumah tetap tadarus juga seperti itu. Wow, luar Iya. biasa. Masya Allah. Wow. Nah, kalau saya nggak bisa membayangkan anak-anak yang tadi itu sampai mereka hafal loh. Sampai tadi ada yang kecil ngomong, Iya. kayak sampai shock gitu tadi. Masya Allah. Keren-keren banget lagi. Iya, di sini yang paling kecil tuh masih kelas 1 SD. Kelas 1 SD? Iya, benar Oh my God. sekali. 1 SD sampai Beragam sih di sini, ada yang masih SD, ya dari kelas 1 itu, ada yang SMP dan ada yang SMA juga. SMA juga. Iya. yang kuliah belum ada tadi. Atau ada? Belum ada. Belum ada. Berarti sampai SMA ya? Iya, sampai SMA benar Sampai sekali. SMA ya. Ini Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada kesadaran ya dari, Iya, maksudnya ada variasi ya, maksudnya dari anak SD, SMP, Sampai SMA. SMA, iya benar sekali. Tapi memang kalau ditekuni pasti mereka kan hebat-hebat sih jadi anak-anak yang gitu. Ya, doakan aja semoga istiqomah terus mereka. Amin, ya Allah, konsisten. Amin, ya. Konsisten yang paling amin. penting sih. Iya, benar. Sabar, istiqomah dan lain-lain. Oke, kalau gitu terima kasih ya Pipo sudah Iya. mau di podcast tentang karirmu selama ini. Sama-sama. Membangun tahfidz Al-Quran, alhamdulillah. Iya. Aku rasa ini memang ibaratnya nggak mudah sih, tapi ketika kita bisa bahagia, menikmati, dan kita punya skill itu, kenapa tidak juga Iya, benar-benar untuk diterapin Iya. maksudnya ke orang-orang sekitar, apalagi di lingkungan kita. Oke, baik, terima kasih. Selamat menyaksikan di podcast Iseng-Iseng Teman Baru. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tetap masih kan tetap ibadahnya bisa. Ya, Masih kan udah punya basicnya kan. ini ya tetap diawasi dulu, tapi kan tetap ada nasihat. Insya Allah. Pipo. Oke, hati-hati. Kenapa kalau saling masih kalian? Iya lah, saling di sini, nggak harus saling di sini. Ada efek begini, terus kenapa kita bahas begini? Oh, ini sih ada aja sih. Kenapa sih tuh? Kalau nggak salah nganter panci. Oh iya iya. Panci dulu kalau nggak salah. Oh iya benar, pas belajar Belajar ini pijat. ya, belajar di panci ya. Ada panci, terus akhirnya pada saat itu ada. Menurutmu? Bagi sih kayak Assalamualaikum, kamu coba. Assalamualaikum. Ya, kayak sini kan. Oh, tapi nggak tahu, nggak ada kamera apa? Bukan apa-apa. Lagi. Astaga. Bisa kita belajar situnya. Apa ada serasi? Ya sih. Nggak apa-apa.